Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya sangat banyak contoh dari para salafus saleh, terutama dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam menjaga, memuliakan dan menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang paling semangat. Kemudian semangat itu disampaikan kembali kepada para tabi'in. Kemudian disampaikan kepada orang-orang setelahnya. Di antara semangat yang luar biasa yang dilakukan oleh para ulama, apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah. Imam Ahmad, beliau menaruh di dalam kitab musnadnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fauqa 40,000 hadis. Di dalam musnad Imam Ahmad itu jumlah hadisnya lebih dari 40.000 hadis. Jumlah yang banyak, 40.000 hadis, lebih dari 40.000 hadis. Wa amila biha kullaha, dan semua hadis ini diamalkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah. Semangat menghidupkan sunnah yang sangat luar biasa. Sebagaimana perkataan beliau, ma taraktu haditsan illa amiltu bihi. Tidaklah aku menaruh hadis, meninggalkan hadis dalam musnad ini, kecuali aku amalkan hadis tersebut. Sehingga diantaranya adalah ketika beliau membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dan memberikan kepada Abu Thayyibah Al-Hajjam 1 dinar, dan memberikan kepada Abu Thayyibah Al-Hajjam, seorang pembekam itu, 1 dinar. Itu riwayat yang dibaca oleh Imam Ahmad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, ihtajamtu wa a'taitul hajjama dinaran. Untuk mengamalkan hadis ini, yang mana Nabi memberikan 1 dinar kepada tukang bekam, untuk mengamalkan hadis ini Imam Ahmad pun berbekam. Wa a'taitul hajjama dinaran, dan saya berikan tukang bekam 1 dinar. Bayangkan. Yang mana 1 dinar ini beratnya adalah 4 gramat wa rubu' minadz zahab, yaitu 4 gram, 25 gram emas. 4/4 gram emas. Artinya kalau 1 gram harganya 600.000, tinggal dikali 4 menjadi 24, menjadi 2.400.000. Jadi lebih 2,5 juta diberikan tukang bekam. Ini dilakukan oleh Imam Ahmad untuk apa? Untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya untuk mengamalkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada beliau. Ini merupakan semangat yang luar biasa. Kehebatan yang luar biasa. Di dalam apa? Di dalam menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun sampai mengeluarkan biaya yang besar. Maka tidak ada satu hadis pun yang beliau riwayatkan kecuali beliau amalkan. Berbeda halnya dengan kita. Sudah sering kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ini, keutamaan ini, keutamaan ini. Nabi begini, Nabi seperti ini. Tapi hanya sekedar maklumat. Hanya sekedar tersimpan di dalam kepala kita, tidak kita realisasikan di dalam suatu amal perbuatan. Maka mari kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita mencontoh para salaf kita. Mencontoh orang-orang terdahulu, bagaimana semangat mereka di dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah bedanya orang dahulu dengan orang-orang sekarang.
Kalau orang-orang dahulu, dia mengamalkan suatu amalan karena dia sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang-orang sekarang, dia meninggalkan suatu amalan karena apa? Karena dia sunnah. Kenapa tidak engkau melakukan sholat ini? Kan dia sunnah. Orang-orang dulu meninggalkan suatu amalan karena dia makruh. Tapi orang-orang sekarang berlomba-lomba melakukan suatu amalan karena apa? Karena dia makruh. Kenapa engkau lakukan? Karena kan makruh. Kenapa engkau lakukan? Karena makruh. Jadi makruh sebagai alasan untuk melakukan. Ini orang-orang sekarang. Orang-orang terdahulu, sunnah sebagai alasan untuk melakukan, dan makruh sebagai alasan untuk meninggalkan. Kebalikan dengan orang sekarang, sunnah sebagai alasan untuk ditinggalkan, dan makruh sebagai alasan untuk dilakukan. Semoga bermanfaat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita amalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.